Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Rabu malam ini, tanggal 5 April 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Bapa yang baik. Kalau Tuhan sudah pelihara hidup kita melangkah di bulan April, sudah di hari yang kelima, dan besok kita memasuki hari yang keenam. Ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 15, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Siapakah di antara kita yang bisa membalas cintanya Tuhan? Tidak ada, saudara. Karena kasih-Nya Tuhan sempurna tiap detik, tiap saat. Kita senantiasa menikmati kebaikan Tuhan. Terbukti nyata kita bisa bernafas. Ayo kita suruh pilih mau hidup bahagia atau dipanggil pulang. Pasti saya yakin selama Tuhan berikan kebahagiaan, damai sejahtera, berkat, sukacita, kita masih diizinkan Tuhan untuk hidup. Lebih bagus kita hidup untuk memuliakan Tuhan daripada mati untuk yang sia-sia. Saya pilih untuk hidup, tidak mau meninggal dalam nama Yesus. Saya sudah ngomong kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan izinkan, berikan saya sehat. Supaya hidup yang sehat ini, saya ingin memuliakan Tuhan, memberikan kabar kebenaran tentang Yesus Kristus, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Selagi hidup ini, Tuhan yang luar biasa yang memelihara kita. Keselamatan yang Tuhan berikan sampai kapanpun Tuhan tidak bisa membalasnya. Itu karena saya tidak bisa membalasnya. Tuhan, Engkau mau pakai hidup ini untuk kemuliaan Tuhan, supaya banyak saudara-saudara yang bisa terima Yesus dan diselamatkan, bertobat, supaya jangan hidupku sia-sia, tapi hidupku bagi Kristus untuk kemuliaan Tuhan. Itu saya mau menyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Karena tadi dikatakan syukur kepada Allah Bapa kita Yesus Kristus, karena kasih-Nya yang tak terkatakan itu. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Syukur banyak bagi Engkau Tuhanku, ya Allahku, ya Bapakku, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagimu, ya Allah Bapakku. Terima kasih. Firman Tuhan katakan tema pada malam hari ini, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Sia-sia dipandang dari sudut horizontal. Karena nanti kita baca atas rahmat anugerah Tuhan, kita sudah menyelesaikan baca kitab Mazmur 150 farsal. Dan kita sudah baca menyelesaikan kitab Amsal Sulaiman ada 31 farsal. Ini semua karena anugerah Tuhan. Dan pada malam hari ini kita mulai baca kitab Pengkhotbah dari pasal 1 ayat yang 1. Di situ dikatakan kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Penulisnya adalah Salomo, karena di situ dikatakan anak dari Daud. Segala sesuatu sia-sia ini dari sudut pandang manusia. Memang di dalam dunia semuanya sia-sia. Rasul Paulus katakan segala sesuatu kuanggap sampah karena Kristus. Semuanya sampah. Hidup di dunia ini memang tidak ada arti apa-apa. Hidup menjadi berarti karena Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur
hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagimu, ya Allah Tuhan Yesusku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Amin. Haleluya. Buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Amin. Buat anugerah yang kau beri, sebab malam ini Yesus berkati. Syukur bagimu, sebab keluargaku Yesus berkati. Syukur bagimu, sebab kehidupanku Yesus berkati. Syukur bagimu. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Buat anugerah yang Kau beri, sebab kehidupanku Yesus berkati. Syukur bagimu. Amin. Haleluya. Tuhan, sucikanlah mulutku ya Bapa, pikiranku dan hatiku ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ku taruh dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Amin. Haleluya. Ampunilah semua dosa salahku, Tuhan. Perbaruilah kehidupanku, bentuklah hidupku menjadi alat-Mu, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Sampai nanti aku kelak masuk ke surga bersama dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya
Hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah sentral kami. Engkau di atas segala kalanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat malam. Kita bersyukur kalau Tuhan pelihara, masih percaya kepada Bapak, Ibu, Saudara bersama saya sampai Rabu malam hari ini. Sebelum kita berbareng tidur tanggal 5 April 2023, marilah gunakan waktu kita. Seluruh hidup ini berasal dari Tuhan. Waktu milik Tuhan, kesehatan milik Tuhan, apa yang kita miliki semua milik Tuhan. Pergunakan hidup ini untuk Tuhan. Berarti Bapak, Ibu, Saudara semua menjaga kepercayaan. Bayangkan begini Bapak, Ibu. Saat Bapak bekerja ya, dipercayakan oleh seorang pemimpin atau pemilik perusahaan. Uang, waktu, segala macam mobil asal dipercayakan. Bapak Ibu kalau menjadi orang yang bisa dipercaya, pasti harus bisa dipertanggungjawabkan. Laporan-laporan harus kita membuat laporan. Keuangan semua terinci, rapi laporannya. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga nanti kalau tuannya datang, bisa dinilai. Wah, ini Bapak Ibu kerja profesional. Bagus, bisa dipercaya. Bandingkan dengan seorang yang kerjanya seenaknya. Ya, pakai mobil tabrakan. Di telepon tidak nyaut. Bosnya datang, kita tidak ada misalnya. Kacau laporannya tidak pernah ada. Bagaimana Bapak Ibu menilai dari dua kualitas yang berbeda? Tadi si A memberikan laporan secara terinci. Semua bisa dipertanggungjawabkan. Tapi yang B tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tentunya Tuhan kan berkata, wah ini yang B ini yang tidak bisa dipercaya. Demikianlah kehidupan kita. Mari jadilah orang yang bisa dipercaya. Selagi Tuhan berikan semuanya yang Tuhan percayakan kepada kita. Nafas adalah milik Tuhan. Maka Tuhan berkata dalam 1 Korintus ayat 20. Kita sudah dibeli dengan harga tunai. Muliakan Allah dengan tubuh. Mari kita memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Supaya kita menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Karena semuanya sia-sia. Tapi kalau kita hidup ini, hidup untuk Kristus, menjadi kehidupan yang tidak sia-sia. Karena dalam 1 Korintus 15:58, apa yang kita kerjakan untuk berkatan jeripaya untuk Tuhan tidak sia-sia. Jadi konteksnya disebut sia-sia. Konteksnya apabila perbuatan kita semata-mata horizontal. Daging manusia, keinginan egois manusia sia-sia. Tapi kalau kita pergunakan yang berkaitan dengan vertikal dengan Tuhan. Maka pentingnya hidup ini. Saya menggunakan konsep salib. Vertikal dan horizontal. Vertikal selalu orientasinya God's oriented. Dan horizontal ya humans oriented. Karena humans makhluk sosial. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Supaya kita punya nilai-nilai manfaat. Nilai-nilai yang memberikan suatu nilai yang signifikan. Nilai yang berarti. Yang punya value bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga hidup kita kelak menjadi berkat. Amin. Mari oleh kata itu. Mari kita mau baca firman Tuhan di dalam Pengkhotbah. Pasal 1:18. Apa kata firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah? Inilah perkataan Pengkhotbah anak Daud, Raja Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang. Tapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam. Lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus menerus ia berputar. Dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan buat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan lihatlah ini baru, tapi itu semua ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenangan dari manusia lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan para mereka yang hidup sesudahnya. Aku Pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjadi angin.
Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kekebalan. Tapi aku menyadari bahwa itu pun ada lusa menjaring angin. Ayat 18 yang terakhir. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 18. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang rajin baca Alkitab. Rajin merenungkan firman Tuhan. Dan nomor satu paling penting, rajin menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau hidup ini bagi Kristus, hidup adalah hidup yang berarti, memberi buah. Rasul Paulus katakan tadi, kalau pengkhotbah ini sudah saya katakan dibuat atau ditulis oleh Salomo, yang tahun penulisan kurang lebih 900, antara 935 sampai 950 sebelum Masehi, ya. Jadi kalau sebelum saya berarti kurang lebih katakan 1000 tahun yang lalu lah, ya katakan 950 tahun yang lalu, yang jelas kita belum lahir. Itu ditulis oleh Salomo. Karena di sini jelas ya, kalau ini Salomo dikatakan ini adalah pengkhianatan pengkhotbah anak Daud. Nah, Salomo kan anak Daud dan memerintah ya untuk Yerusalem, ya. Dikatakan di ayat 12, aku pengkhotbah ada raja atas di Yerusalem. Yerusalem siapa? Ya Salomo. Tuh di ayat jelas di sini juga di ayat 16 ya. 16 dikatakan, aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih dari semua orang memerintah Yerusalem sebelum aku. Nah, ini persis atau Raja Salomo. Raja Salomo diberikan hikmat dan tidak ada hikmat yang menyangka Salomo sebelum dan sesudahnya. Jelas ini memang tidak disebut aku Salomo, tidak. Tapi kita punya kesimpulan ini ditulis oleh Salomo putra Daud. Secara horizontal, ini dari sudut pandang horizontal. Benar bahwa semuanya sia-sia, hanya menjaring angin. Rasul Paulus juga katakan di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Masa lalu ada kehidupan kita duniawi, cari uang sia-sia. Ada seorang berkata kepada seorang bisnismen, seorang pengusaha, Pak Pendeta minta doa, karena saya sudah berusaha keras, kok kenyataannya tidak ada hasil. Seperti bolong, kantong bolong, saudara. Banyak proyek terima sekian miliar, tapi tidak pernah menikmatinya. Bolong, bocor terus. Karena konsepnya menggunakan kedagingan. Karena menggunakan apa yang dikerjakan, menggunakan kekuatan manusia, tidak pernah mengandalkan Tuhan. Kalau tidak pernah mengandalkan Tuhan, selamanya tidak ada damai sejahtera. Ingat tuh Bapak Ibu. Damai sejahtera hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Ini firman Tuhan. Ini jelas kok. Semuanya kuanggap rugi karena Kristus. Semuanya kuanggap sampah. Kalau di ayat 8 dikatakan, malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Mengenal Yesus Kristus jauh lebih indah Bapak Ibu. Sempurna mengenal Yesus. Punya masa depan, saya katakan dunia tidak memberikan masa depan. Masa depan dunia itu adalah kehancuran, lenyap. Tapi masa depan bagi anak Tuhan yang cinta Tuhan, ada janji Tuhan kekal, selama hidup kekal. Dan Tuhan berjanji di dalam Yohanes pasal 10 mari saya tadi. Ini janji Tuhan. Kalau kita mengenal Yesus, sudah ada hidup yang kekal. Tidak satu pun yang bisa mengambil dari tangan Tuhan. Coba ini. Yohanes 10 ayat 28 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Coba ini. Di dalam Yesus ada kepastian. Di dalam dunia penuh dengan rasa duka dan semuanya sia-sia. Oleh itu melalui firman-firman yang selalu kita dengar. Mari kita memiliki suatu pandangan yang sehat terhadap Tuhan. Supaya kita menjadi anak Tuhan Kristen. Harus Kristen sungguhan. Kristen tenanan. Carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Kalau saudara selama ini menjadi orang Kristen masih suka jenuh, berarti kekristenan saudara belum berkualitas. Jadilah orang Kristen berkualitas. Menjadi berkualitas kalau hidupmu dekat dengan Tuhan. Kalau hidupku melangkah di dalam firman Tuhan. Seringkali kita tidak berkualitas karena melanggar dari firman Tuhan. Menggunakan konsep dunia. Tapi bagi kita mari menggunakan konsep surgawi. Gunakan SOP surga. Supaya hidup kita diberkati sama Tuhan.
Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapakku Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, mari kita sempatkan selalu bergaul karib dengan Tuhan, karena di situ sumber damai sejahtera, sumber kehidupan, sumber keberhasilan, sumber kemenangan, sumber segala-galanya itu datang dari Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Emmanuel. Haleluya, puji Tuhan. Amin.